Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Windy Andina. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang kualifikasi dan kompetensi konselor sebagai tenaga pendidik. Untuk lebih jelasnya simak terus videonya ya. Kualifikasi adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan di bidang tertentu. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor telah membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kualitas seorang pembimbing atau konselor di sekolah. Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik yang sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, atau instruktur yang ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6. Petugas bimbingan dan konseling yang profesional merupakan mereka yang diangkat atas dasar kepemilikan ijazah atau latar belakang pendidikan profesi dan melaksanakan tugas khusus sebagai guru BK. Petugas bimbingan dan konseling diangkat sesuai dengan kualifikasi keilmuannya dan latar belakang pendidikan seperti Diploma 2, Diploma 3, atau Sarjana Strata 1, Strata 2, Strata 3, jurusan bimbingan dan konseling. Petugas bimbingan yang profesional mencurahkan sepenuh waktunya pada pelayanan bimbingan dan konseling yang artinya tidak mengajarkan mata pelajaran. Sedangkan konselor adalah tenaga kependidikan profesional yang telah menyelesaikan pendidikan strata 1 program studi, bimbingan dan konseling, dan program pendidikan profesi konselor dari perguruan tinggi, penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan dan terakreditasi. Sedangkan konseling merupakan individu yang menerima pelayanan profesi bimbingan dan konseling. Adapun kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur formal maupun non-formal yaitu sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan berpendidikan pendidikan konselor. Setelah kita membahas kualifikasi, kita akan membahas tentang kompetensi. Kompetensi itu merupakan pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. Adapun 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor. Yang pertama, kompetensi pedagogik seperti menguasai teori dan praktis, mengaplikasikan pengembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseling, dan menguasai esensi serta pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, jenjang, satuan pendidikan. Berikutnya, kompetensi kepribadian seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih, serta menampilkan kinerja tinggi. Berikutnya, kompetensi sosial seperti mengimplementasi kolaborasi intern di tempat kerja, berperan dalam kegiatan organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, serta mengimplementasi kolaborasi antar profesi. Dan yang terakhir, kompetensi profesional seperti menguasai konsep dan praktis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling, menguasai kerangka teoretik dan praktik bimbingan dan konseling, serta merancang program dan menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Sedangkan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh konselor dalam melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi yaitu penguasaan wawasan dan landasan pendidikan, penguasaan konsep bimbingan dan konseling, penguasaan kemampuan asesmen, penguasaan kemampuan melaksanakan berbagai strategi layanan bimbingan dan konseling, serta pengembangan program dan juga penguasaan kesadaran etik profesional dan pengembangan profesi serta pemahaman konteks budaya dan agama. Kompetensi dasar tersebutlah yang harus dikuasai oleh konselor atau guru pembimbing profesional dalam mengelola sistem layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.